Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini kita akan bahas tentang apa sih guna dan fungsi velocity baik pada karburator dan tentu juga pada injeksi ya. Jadi bukan cuma karburator doang ya, tapi saya di sini diwakili oleh karburator ya Gan ya. Nah, tujuan memakai velocity itu untuk apa Gan? Nah, tentu ada maksud dan tujuan ya. Contoh misalnya motor saya ini bentar ya. Nah, lihat ya. Motor saya ini yang ini. Memakai velocity itu, velocity yang pendek begitu ya kan ya. Velocity macam-macam ya bentuknya ya kan ya. Nah, seperti ini juga ya. Ada yang bahannya dura, aluminium, besi, teflon, plastik dan sebagainya ya. Itu dari berbagai macam ya. Yang tentunya ada maksud dan tujuan memakai velocity ini kan. Oke, ini dia kan ya. Nah, velocity yang kita pasangkan misalnya ini untuk PWK atau PE 28 ya macam-macam ya. Jadi velocity itu disesuaikan dengan motor kita ya. Misalnya motor kita PE 28, velocity-nya pakai PE 28. Misalnya kita pakai PE atau PWK 28, 32 dan lain sebagainya tentu harus disesuaikan juga ya. Jadi ukuran ininya ya kan ya yang berkaitan yang langsung ditempelkan ke karburator seperti ini ya. Tuh. Ini 28, 30, 31 ya. Ini. Tujuannya apa? Nah, saya bahas ya. Dan sebetulnya ada yang tipe double velocity, tapi saya nggak ada contohnya, tapi nanti saya bahas juga ya. Pokoknya tujuan membuat atau menempelkan si velocity itu adalah untuk meningkatkan gas speed. Nah, meningkatkan gas speed atau meningkatkan kecepatan udara yang masuk ke venturi karburator untuk selanjutnya diteruskan ke intake. Kalau pada 2 tak ke ruang transfer bilas dan lain sebagainya. Kalau pada 4 tak pada in ya dari karburator intake masuk in ke lab dan selanjutnya ruang bakar ya kan ya. Nah, itu untuk meningkatkan gas speed. Apa sih Bang gas speed itu? Yaitu ya ini saya jelaskan supaya awam paham. Ini gas speed. Kecepatan udara ya. Plus tentunya bahan bakar yang dibawa ya kan. Nah, misalnya ini. Biasanya semakin besar kita misalnya ini contoh ya karburator Ninja atau misalnya PE 28. Misalnya ini PE 28 ya, di reamer misalnya menjadi PE 30. Nah, sebetulnya gas speed juga erat kaitannya dengan CFM ya. Ada 2 di dalam karburator itu. Kalau CFM itu debit ya. Debit atau jumlah ya. Jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke sini ke lubang ini selanjutnya diteruskan ke intake ya, ke lubang-lubang yang lainnya, lubang inlet dan lain sebagainya ya kan ya. Nah, masuk ke sini itu yang CFM ya. CFM itu debit yang masuk seberapa banyak sih udara yang masuk, seberapa banyak kabut bahan bakar yang masuk. Nah, itu CFM. Dan kalau gas speed, kecepatan si udara dan tentunya membawa bahan bakar ya di sini ya. Kecepatan si udara. Nah, ini gas speed ya. Contoh ini misalnya contoh seperti ini. Gas speed cepat ya. Ini gas speed lambat misalnya. Nah, untuk meningkatkan gas speed biasanya sebelum pakai velocity kita ngerimer moncong. Misalnya contoh ini ya. Ini PE 28 biasa ya. Ini PE 28 biasa. Memang udah super flow tapi ini semi super flow. Kita buat diteruskan seperti ini lagi ya. Ini meningkatkan gas speed. Ini untuk meningkatkan gas speed. Itu salah satu contoh ya. Sekalian kita bahas velocity, sekalian kita bahas juga moncong yang dirubah ini seperti ini untuk meningkatkan gas speed juga, apalagi ditambah dengan velocity seperti ini makin meningkat lagi ya. Yang begini aja yang standar ya, ini PE28 standar ya, ini yang di reamer yang udah dikerucutin. Yang begini aja ketika kita pasang velocity ya tentu gas speednya itu makin besar ya, apalagi yang udah ditirusin begini plus velocity makin besar lagi si gas speednya, makin kenceng lagi. Istilahnya seperti itu. Oke, saya contoh lagi juga ada satu yang pendek ya. Ini sebetulnya bentuk velocity macam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tirusnya berapa derajat, ada yang tirus bertahap seperti ini ya kan ya. Nah, misalnya ada model begini juga ya. Untuk velocity itu ada berbagai macam. Cuma ini saya contoh 2 nggak apa-apa ya mewakili. Ada juga yang bertahap seperti ini ya. 1, 2, 3 tahap. Ini lurus dulu, ini agak miring berapa derajat, ini baru miring lagi juga ya. Nah, seperti ini ya. Ada juga yang kecil seperti ini untuk PWK 34 ya. 32, 34, 30. Nah, ini ya contoh ya. Ini saya pakai di contoh ya, ini merek 30, 32, 34 bisa masuk ini. 1. Bentar. Nah, misalnya dipasang seperti ini ya. Ini
PWK 303234 memakai velocity. Nah, tentu tujuannya untuk meningkatkan gas speed ya. Nah, ada satu lagi juga erat kaitannya ya. Nah, jadi si gas speed ini kan ya, bukan cuman dari velocity aja. Jadi dari sudut kemiringan moncong karburator itu sendiri, dan juga bisa dari si velocity ini, dan bisa juga dari diameter venturi. Karena semakin besar venturi, ini saya jelaskan juga ya, semakin besar venturi, maka gas speednya itu semakin kurang. Nah, saya pakai contoh di sini ya, PE28 yang biasa ya, PE28 yang biasa dengan PE28 yang udah di reamer. Ini contoh ya. Ketika kita melakukan reamer, tentu kaitannya seperti yang saya jelaskan di awal itu, yaitu CFM atau cubic feet minute alias debit ya. Debit yang tadi dijelaskan, debit bahan bakar atau banyaknya bahan bakar udara dan bahan bakar yang masuk ya, itu debit ya atau CFM. Sementara gas speed kecepatan. Jadi kecepatan si debit yang masuk itu berapa? Nah, contoh ya. Semakin besar venturi ya, misalnya kita reamer ini 28 jadi 30. Semakin besar venturi biasanya CFM-nya semakin besar. Alias debit udara yang masuk dan kabut bahan bakar itu semakin besar ya kan ya. Tapi biasanya gas speed-nya ini menjadi turun. Karena gas speed itu semakin gede venturi, gas speed-nya semakin turun. Contoh ini. Ini lihat. Ini kecil 28, ini besar 30. Ini lebih kenceng gas speed-nya. Ya, gas speed-nya lebih kenceng. Tapi ini kebalikan. CFM-nya lebih gede, tapi gas speed-nya kecil. Ini kebalikan. Gas speed-nya gede atau kenceng, tapi CFM-nya kecil. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk meminimalisir ketika kita di reamer ya, atau sebetulnya nggak di reamer juga nggak masalah, misalnya wah saya ini pingin gas speednya lebih gede supaya lebih responsif, karena gas speed gede itu berkaitan dengan volumetric, efek volumetric ya. Biasanya gas speed itu ya, atau gas speed itu atau kecepatan itu ya, dan tentunya CFM itu bisa diukur oleh alat yang namanya itu flow bands ya. Alatnya itu untuk mengukur gas speed dan CFM itu flow band ya. Jadi gas speed dan CFM pada karburator itu bagian yang nggak bisa terpisahkan, ibarat torsi dan tenaga lah kalau pada suatu tenaga itu ya, mesin itu ya. Jadi gas speed itu sebagai acuan sih, acuan kecepatan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder ya. Jadi lebih optimal. Jadi gas speed tinggi itu makin optimal ya. Jadi efisiensi volumetriknya itu tercapai gitu, melebihi apa yang kita harapkan efisiensi volumetriknya itu ya. Nah, terutama pada motor korekan. Udah nggak asing kalau misalnya motor korekan, terutama karburator, di reamer. Sebetulnya untuk injeksi juga sama, ada velocity-nya juga, hampir sama prinsipnya. Misalnya contoh ini, Ninja standarnya PWL 26 kan kecil, di reamer menjadi 30, kan gede ya. CFM-nya gede, tapi gas speed-nya kecil, makanya diakali dengan cara ditiruskan. Ini untuk meningkatkan gas speed dan ditambah juga dengan velocity. Jadi memang velocity bukan salah satunya untuk meningkatkan gas speed ya. Salah satu yang paling sederhana tentu dengan mentiruskan si moncong. Bahkan kita kalau beli karburator ya, ada dua tipe kan, yang non superflow dengan superflow. Contoh ini ya, satu merek ya, beda tipe. Nah ini ya, ini yang biasa, ini yang superflow. Ini ya. Ini yang moncong biasa, ini moncong superflow. Tentu ini gas speednya lebih gede. Makanya kenapa karburator superflow ya seperti mana ya? Ya yang tadi barusan kayak ini superflow kan, kalau standar biasa mah cuma gini doang. Ini superflow lebih tirus tuh ya, lebih tirus lagi. Ini gas speednya gede ya, gas speednya gede. Otomatis efisiensi volumetriknya itu makin besar, makin bagus. Gas speed makin bagus, makin mantap. Jadi ketika kita reamer atau ketika kita ganti karburator dengan yang lebih gede, itu CFM-nya gede tapi gas speed-nya kecil. Untuk meningkatkan gas speed yang hilang katakannya atau yang menjadi kurang, kita bisa pasang yang paling sederhana, pakai ini velocity, baik yang double atau yang double biasanya lebih deras lagi kan. Velocity yang double contoh misalnya ya, velocity biasa ini kecepatannya ya kenceng, tapi kalau yang double lebih kenceng lagi, beda-beda tipis sih, tapi lebih kenceng yang velocity double kan ya. Velocity double lebih kenceng sih biasanya.
Pernah ada yang teman yang ukur di flow band, katanya bang kalau hasil dari velocity yang biasa yang gini dengan yang double memang lebih kenceng yang double, tapi ya nggak terlalu beda jauh sebetulnya, tapi lebih kenceng aja intinya gitu ya. Nah gitu ya, apalagi ketika kita melakukan proses modifikasi ya, terutama pada motor balap, udah di reamer otomatis si CFM-nya naik, tapi gas speed-nya kurang, diakalinya dengan cara pasang velocity plus dengan cara dimoncongnya ditirusin lagi lebih kenceng lagi. Misalnya contoh motor balap saya standarnya ukuran 28 misalnya, pengen ganti 34 misalnya, ini 34, otomatis kan CFM-nya jadi gede. Makanya kenapa karburator dengan venturi gede itu rata-rata bawahnya lemot, bawahnya boyok. Nah itu karena CFM-nya gede tapi gas speed-nya kecil. Coba aja perhatikan misalnya motor ganti karburator gede, bawahnya itu kurang loyo aja gitu, tapi atasnya nusuk. Nah makanya itu kenapa alasannya itu karena gas speednya kurang. Antisipasi untuk mengobati itu, untuk meminimalisir ya, memakai velocity. Apalagi kalau ditambah dengan moncongnya ditambah ditiruskan lagi, makin gede itu gas speednya ya. Jadi CFM-nya gede, gas speednya juga kenceng ya. Nah itu ya kan ya, memang misalnya bang, tapi motor saya standar bang, misalnya motor saya standar nggak pakai reamer, nggak ditirusin, pakai velocity, nggak apa-apa, itu meningkatkan gas speed ya kan, bagus itu. Jadi memakai velocity itu nggak harus di reamer dulu, nggak harus ditirusin dulu, tapi ada kerugian ketika kita memakai velocity. Apa dong kerugiannya itu? Nah saya bahas kerugian. Misalnya contoh ya, motor saya ini Ninja, standar karburatornya ini Ninja ya, kan pasang saringan tuh, saringan udara untuk dipakai di harian, pakai saringan. Ketika kita pakai velocity, otomatis kita nggak bisa pakai saringan. Mau nggak mau kita jadi open filter. Seperti kita ketahui, kalau open filter itu berpengaruh terhadap kebersihan udara yang masuk. Kalau pakai saringan, misalnya pakai saringan variasi seperti ini, atau pakai saringan standar, itu kan si udara yang masuk itu sebelum masuk, itu kan disaring dulu. Jadi partikel debu yang halus, yang kecil, itu disaring, nggak langsung semuanya masuk ke dalam karburator yang diteruskan ke lubang bahan bakar kan. Nah jadi begitu ya, pakai velocity kerugiannya itu memang kita jadi nggak bisa pakai saringan, bahan bakar yang masuk dan udara yang masuk ke dalam ruang silinder menjadi kotor, otomatis keausan tingkat silinder dan piston itu semakin besar ya. Peningkatan keausannya tentu semakin besar dibanding kita dengan memakai saringan. Makanya kenapa kita itu memakai velocity harus siap dengan konsekuensi tersebut. Kalau kita bersih, daerah kita misalnya kayak Mister daerah pegunungan, bersih tempatnya, nggak masalah daerah pegunungan. Tapi kalau agak daerah berdebu gitu, pakai velocity ya suatu bentuk kerugian. Kalau untuk motor harian, kita nggak bisa pakai saringan udara karburator gampang kotor, ruang silinder gampang aus, gampang baret. Itu sih kerugian open filter. Jadi mau nggak mau kita jadi open filter, pasang velocity, mau nggak mau kita jadi open filter dong bang. Iya emang itu kerugiannya ya, tapi keuntungannya kita banyak. Jadi akselerasi nambah, horsepower nambah. Kenapa horsepower jadi nambah dengan memakai velocity? Ya tentu yang udah dijelaskan tadi kan. Jadi efisiensi volumetriknya itu tercapai kan. Jadi bagus gitu, efisiensi volumetriknya itu bagus ya kan ya. Dengan itu ya gas speednya itu jadi acuan kecepatan bahan bakar yang masuk. Udah mah cepat ya, apalagi dengan di reamer gede, CFM-nya gede, gas speednya cepat, tentu semakin besar gas speed, efisiensi volumetriknya itu makin oke. Jadi otomatis tenaga bertambah, torsi bertambah, akselerasi bertambah. Makanya suka ada yang ngedino velocity lebih gede horsepowernya, meskipun memang nggak signifikan sih. Nggak sampai misalnya motor saya dari 37 horsepower pakai velocity jadi 39 atau 40, ya paling meningkatnya antara 0,5 sampai 1. Untuk di motor yang balap yang full itu bisa sampai 2 dk ya kan ya. Tapi kan lumayan. Dari situ juga lumayan. Jadi bukan cuma meningkatkan torsi dan power, tapi juga meningkatkan juga yaitu efisiensi volumetriknya itu. Jadi akselerasi meningkat kan. Kalau mungkin kita pakai velocity, akselerasinya cenderung agak lambat, misalnya 0,1 detik. Ya 0,1 detik juga kan berpengaruh juga kalau di drag apalagi. Makanya pasang velocity. Ya seperti itu ya. Jadi gunanya velocity sekali lagi ya, itu untuk meningkatkan
gas speed atau kecepatan udara dan bahan bakar yang masuk. Dan sekali lagi, gas speed itu kaitannya dengan CFM, kubik per minute atau debit udara dan bahan bakar yang masuk. Ya, seperti itu. Jadi kecepatannya gas speed berapa, udara yang masuk berapa. Jadi udara banyak yang masuk, gas speednya makin kencang dengan dibantu velocity, tentu itu makin bagus, makin oke. Tenaga naik, horsepower naik, akselerasi naik, top speed juga naik ya, karena efisiensi volumetriknya tercapai ya kan. Oke, itu aja kan tentang penjelasan velocity apa gunanya ya. Baik di karburator atau juga di injeksi ya kan, ya di throttle body itu ya sama sebenarnya throttle body-nya juga untuk tujuannya seperti ini, tujuannya untuk meningkatkan gas speed ya, terutama untuk motor korekan, motor balap, motor liaran atau bahkan di motor harian. Tapi kerugiannya seperti yang dijelaskan di awal, jadi kita nggak bisa pakai saringan, baik yang variasi atau saringan standar. Oke, itu aja kan, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro Mister Gaspol, mantap.